Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rivi Channel. Hari ini dalam konten pembahasan soal fisika SMP dengan materi listrik statis, dinamis, energi, dan daya listrik. Nah, pembahasan soal kali ini sebagai persiapan untuk UTBK, mengerjakan soal ulangan, ulangan harian, UTS, ataupun tugas yang diberikan oleh guru. Pembahasan soal kali ini saya menggunakan produk dari Wacom One, Wacom Indonesia, sehingga dapat menjelaskan dengan mudah soal-soal yang ada. Kita langsung saja ke materinya. Kita lihat soal tentang listrik statis, dinamis, dan gaya energi daya listrik. Nah, pada soal nomor 1 itu tertera benda P bermuatan listrik 2K dan benda R bermuatan listrik 3K. Jarak P dan R 8 cm. Antara P dengan R tolak-menolak dengan gaya 2 Newton. Jika muatan P diperbesar menjadi 12 dan R diperbesar menjadi Q, sedangkan jaraknya diperdekat menjadi 2 cm, gaya tolak menolaknya berapa? Ini kita perbandingan. Jadi perbandingan itu antara kondisi awal dengan kondisi akhir. Oke, saya menggunakan warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini dengan kondisi akhir, misalkan V akhir, ini gaya Coulomb ya, dengan V awal. Nah, itu tertera, kita tahu persangka I1, I2 per R kuadrat dibagi K I1, I2 per R kuadrat. Karena ini K-nya sama, saya coret. Jadi menjadi Q1 pada kondisi akhir itu kan 12, kemudian Q2-nya adalah Q. Jaraknya berapa? Jaraknya ini diperdekat menjadi 2 cm, yaitu 2 kuadrat. Ini kita tidak perlu ubah ke dalam meter karena ini perbandingan, jadi kita bisa coret nanti. Dibagi kondisi awalnya 2, muatannya 2Q dan 3. Nah, berarti dibagi jaraknya ini 8 kuadrat. Dari sini kita dapat adalah 12 per 4 dibagi dengan 6 per 64. Oke, ini kan kita bisa sederhanakan menjadi coret-coret 3 per 1 dikali dengan 64 per 6 atau sama dengan 192 dibagi dengan 6, maka gayanya adalah 32 Newton. Gayanya adalah B. Itu ya, jadi gayanya itu yang tadinya 2 Newton menjadi 32 Newton. Kita lanjutkan pada soal nomor 2, sama ini. Maka gaya tolak antara dua muatan tersebut menjadi muatan A dan B yang besar dan sejenis didekatkan pada jarak R, sehingga maka gaya tolak. Kita langsung saja gaya F akhir dibagi F awal, kita bandingkan. Oke, kita langsung aja karena nilai K itu sama, kita tidak perlu pakai Q1 per Q2 per R kuadrat sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Oke, kondisi akhir, salah satu muatan itu diubah menjadi setengah, berarti yang kita anggap ini setengah Q dikali Q dibagi jaraknya itu menjadi 2 kali semula, yaitu 2 pangkat 2. Nah, jadi menjadi 2R kuadrat dibagi, karena dia sejenis Q kali Q dibagi R kuadrat. Nanti Q-nya ini kita coret semua ya, sama R coret habis, jadi menjadi setengah
dibagi 4 dibagi 1 atau sama dengan 1/8. Jadi 1/8 kali 9. Gaya akhirnya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3 tentang listrik statis. Peristiwa yang benar adalah peristiwa yang benar. Beberapa benda diberi muatan listrik dengan cara seperti tabel berikut. Karet dengan rambut, perpindahan elektron dari rambut ke karet sehingga karet bermuatan negatif. Ya benar ya, ketika karet dengan rambut digosokkan, maka elektron pada rambut pindah ke karet. Maka karet akan bermuatan negatif. Ini benar. Plastik dengan kain wol. Ya kan? Benar, perpindahan elektron dari kain wol ke plastik benar, tapi muatan plastik harusnya menjadi negatif. Ini salah, ini harusnya negatif. Kaca dengan sutra. Kaca ke sutra itu elektron dari kaca pindah ke sutra, maka kaca kalau elektronnya berkurang maka jadi positif. Ini benar, maka jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut. Batang plastik digosok dengan kain wol. Proses pemuatan yang terjadi adalah ini sama seperti tadi sudah kita bahas. Kalau kain wol dengan plastik, maka elektron pada kain wol itu akan pindah ke plastik. Elektron dari kain wol pindah ke plastik, maka plastik menerima elektron dari kain wol. Maka kelebihan elektron plastik tersebut, maka plastik menjadi bermuatan negatif. Oke, jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 5, ini masih sama, berhubungan dengan soal sebelumnya. Seseorang melakukan percobaan menggosok kaca dengan kain sutra. Akibatnya, kedua benda ini bermuatan listrik. Dalam peristiwa ini terjadi seperti tadi, kaca dengan kain sutra. Maka elektron dari kaca pindah ke sutra. Kaca kehilangan elektron, sutra menerima elektron. Maka jawabannya adalah C. Oke, untuk konsep-konsepnya. Oke, ini rangkaian listrik. Jadi ditanya itu rangkaian memiliki hambatan pengganti terbesar yang mana. Nanti Anda bisa hitung sendiri karena untuk ohm I adalah V dengan R atau I berbanding terbalik dengan R. Artinya apa? Semakin kecil R, ya, maka harus semakin besar. Dan sebaliknya. Kalau untuk mencari hambatan pengganti, kalau seri itu kan, kalau hambatan penggantinya apa? Seri tinggal dijumlah ya kan. Misalkan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Kalau dia paralel seper jadinya. Seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3 tambah seper Rn. Nah, ini kan nanti saudara Anda bisa hitung, ini adalah di paralel, tapi ini di seri, ya kan? Ini paralel, kemudian nanti di seri, ini di seri dulu, kemudian di paralel, baru di seri lagi, ini di seri, di paralel, kemudian di seri lagi. Berdasarkan perhitungan saya, itu yang paling hambatan penggantinya paling besar itu adalah yang A. Nanti diperoleh hambatan 11 ohm. Coba nanti dihitung sendiri karena ini cara mengubah rangkaian seri, paralel, rangkaian campur menjadi hambatan pengganti. Nah, ini sama nomor 7 juga. Nomor 7 itu cari, kalau ditanya arus listrik terkecil dan terbesar. Kalau arus listrik terkecil berarti cari yang hambatannya besar. Kalau yang terbesar cari R-nya atau hambatannya yang kecil.
Nah, nanti bisa misalkan aja, misalkan ini R, ini R, ini R, ini R, cari gitu kan. Nah, ini R, besar hambatannya sama semua. Kalau berdasarkan hitungan saya, itu diperoleh itu yang paling listrik terkecil dan terbesar adalah 3 dan 4. Jawabannya. Yang ini. Yang paling terkecil yang ini, karena di hambatan penggantinya itu adalah 2,5 ohm. Kalau yang ini arus listrik terbesar dengan hambatan penggantinya itu adalah 0,75 ohm. Coba nanti dicocokkan jawabannya, cari sendiri untuk menghitung hambatan pengganti ataupun. Nah, ini juga sama konsepnya dengan nomor 7 tadi. Kuat arus terbesar, maka cari yang hambatan penggantinya yang kecil. Nah, dari 4 gambar ini cari hambatan pengganti yang paling kecil, maka itu adalah arus listrik paling besar. Kita lanjutkan, untuk yang ini kita lewat. Nah, ini urutan lampu yang menyala paling terang sampai yang paling redup gitu kan. Jelas ini kan rangkaian campurannya paralel kemudian seri. Ini kan dari arus masuk dibagi-bagi arus keluar, maka yang paling terang itu yang lampu 4. Kemudian urutannya dari yang paling terang sampai paling redup, kayak hambatannya kecil dulu, yaitu lampu 2, lampu 3, lampu 1. Maka jawabannya adalah yang kecil. Kemudian kita lihat nomor 10, ini R-nya adalah 4 ya, 4 ohm. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian gitu kan. Nah, ini kan ada R1, R2 dan R3, itu kan dia paralel ya. Kita cari dulu hambatan penggantinya. Super R, super R1 tambah super R2 tambah super R3. Itu diperoleh super 12 tambah super 6 tambah super 4. Ini kita samakan 12, 1, 2, 3. 6/12, maka R-nya adalah 2 ohm. Nah, maka dari sini kita lihat E-nya di sini berapa? E-nya ini 3. Kemudian R totalnya tadi ini 2 tambah yang kecilnya ini 1. Maka 3 dibagi 3 1 ampere. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 11. Ini hukum 1 Kirchhoff, arus masuk sama dan arus keluar. Kita lihat yang masuk itu yang mana? Nah, I3 dan I1 itu harus masuk, ya kan? I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk I3 tambah I1, berarti yang keluar itu adalah I4, I5, dan I2. I4 tambah I5 tambah I2. Nah, yang ditanya I3, I3-nya berapa? I3 ditanya ditambah I1-nya adalah 4, I4-nya adalah 7, tambah I5-nya adalah 4, tambah I2-nya adalah 3. Maka I3 tambah 4 sama dengan 7 tambah 4, 11 tambah 3, 14. Maka I3 adalah 14 dikurang 4. Hasilnya adalah 10 ampere. Itu yang D jawabannya. Lanjutkan nomor 12. Untuk nomor 12 itu sama seperti nomor sebelumnya, itu nomor 10 ya. Nah, ini kan seri ini. Nah, untuk yang seri ini kan ditanya V-nya berapa tegangan, yang ini kan serinya itu di seri ya, berarti R penggantinya adalah 6 ohm. Dari mana? 4 ditambah
2. Nah, kita cari hambatan penggantinya dulu. Per R adalah 1/3 ditambah 1/6. Per R adalah 6 bagi 3, 2 bagi 1, 6, 1, 3/6. Maka R-nya adalah 2 ohm. Maka yang ditanya adalah V. V sama dengan I dikali R. V-nya adalah, I-nya adalah 2 ampere kali R 2. Maka V-nya adalah 4 volt. Nah, itu ya. Lanjut nomor 13, ini hubungan antara dengan kalor jenis pada materi sebelumnya. Ya kan, ketel listrik 600 watt digunakan memanaskan air suhu 20 derajat Celcius hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Diperlukan waktu 42 menit jika kalor jenis, nah hubungan dengan kalor jenis. Berarti kan ini ada daya. Daya itu kan P sama dengan W dibagi T. W-nya adalah energi. Nah, berarti kita cari hubungan antara energi listrik dengan kalor. Dan W dengan Q. Misalkan ini adalah daya dikali dengan waktu. Ini ada M kali C kali delta T. Nah, nanti waktu di sini itu harus dalam detik. Nanti kita konversi dulu. Konversi waktunya ke dalam detik. Kita input datanya. P-nya adalah ini 600 dikali waktunya 42 menit. 42 menit itu kita konversi ke dalam detik. Berarti 42 dikali 1 menit 60 dikali 60 dapat 2520 sekon. 2520 sama dengan masanya. Oh, yang ditanya masanya kalor jenis airnya 4200, delta T nya dari 20 menjadi 100 adalah 80. Lalu kita hitung 600 dikali 2520 1.512.000. 4.200 dikali 80 itu 336.000 kali N nya adalah, nah tinggal dibagi aja, maka diperoleh hasilnya 1512000 dibagi 336.000 dapat 4,5 kg. Jawabannya adalah yang A. Oke, jadi hubungan antara energi listrik dengan kalor jenis, gitu kan. Jumlah kalor yang dibutuhkan sama-sama. W itu ada satuan joule, Q juga satuan joule, jadi seimbang. Itu ya cara menghubungkannya. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Nah, ini ada gambar teko. Seorang ibu masak air dengan menggunakan teko listrik dengan tegangan 220 dan daya 350 watt. Wah, ini sama seperti soal sebelumnya ya, tapi yang ditanya di sini adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air. Nah, berarti sama kayak tadi. W sama dengan I, gitu kan, kita bikinnya gitu. P dikali T MC delta T. P-nya ini P 350 kali waktunya yang ditanya, masanya 2 kilo, kalor jenisnya 4200, delta T-nya 20 ke 100 adalah 80. 350 T sama dengan, nah ini dikali berapa? 2 dikali 4200 dikali 80 dapat 672.000. P adalah 672.000 dibagi 350.
itu sama dengan 1920 sekon. Oh, yang ditanya dalam menit, maka diubah P-nya adalah 1920 dibagi 60, didapat 32 menit. Diubah ke dalam menit ya. Jawaban adalah C. Untuk soal nomor 14. Oke, untuk soal nomor 15, nah ini sebenarnya soalnya udah soal-soal lama gitu kan, karena kebanyakan sekarang itu sudah menggunakan token listrik, jadi seperti perhitungan seperti ini udah jarang dilakukan. Tapi ada beberapa rumah itu masih menggunakan meteran lama, hitungan kWh. Oke, kita hitung saja di sini. Jika tarif listrik 1.400 per kWh, biaya yang harus dibayarkan oleh Pak Arman dalam 1 bulan. Nah, kita belajar menghitung penggunaan listrik kita per bulan berapa. Ini kita cari adalah W-nya, energinya. Energinya itu kan adalah W sama dengan P kali P daya dikali dengan waktunya. Nah, ini P, ini jumlahnya, ini adalah waktunya. Kita kali aja untuk yang ini. 15 dikali 5 dikali 12 jam. Sudah 15 kali 5 dapat 900 watt. Hour. Yang ini dikali 25 kali 2 kali 6 300 watt hour. Yang ini 350 kali 2 700 watt hour. Yang ini 250 kali 2 500 watt hour. Yang ini 120 kali 1 kali 5 600 watt hour. Nah, ini dijumlah itu W totalnya berapa? Itu adalah diperoleh 3000 watt hour. Nah, kan 3000 watt hour. Nah, ini kita ubah ke dalam kWh. 3000 itu kan sama dengan 3 kWh, 3 kilowatt hour. Ini dalam 1 hari. Yang ditanya itu dalam 1 bulan. Maka biayanya adalah W total itu 3 kWh dikali dengan jumlah harinya 30 hari dikali dengan tarifnya 1.400 per kWh. Itu akan diperoleh biayanya sebesar 126.000. Nah, ini jumlah yang harus dibayarkan setiap bulannya. Oke, soal nomor 16. Nah, ini ditanya daya listrik mesin cuci, TV, dan AC berapa. Nah, ini kita hitung nih. Mesin cuci itu kan, yang mesin cuci ya, mesin cuci dulu. Mesin cuci 7,2 kWh itu berarti 7.200 watt hour. Nah, ini kan masih dalam 1 bulan gitu kan. Ini kan selama 1 bulan, ini dalam sebulan. Maka kita bagi 30 gitu. Kita bagi dengan 30, itu akan diperoleh hasilnya adalah 7.200 dibagi 20 ke 30, itu dapat 240 watt hour. Nah, ini kan dipakai selama 2 jam dibagi 2 lagi, yaitu dapat 120 watt. Maka
mesin cuci yang berarti ini udah pasti salah nih, tinggal A sama B. Oke, kita hitung sekarang PV nya itu kan berarti 12 kWh itu 12.000 dibagi sebulan 30 hari itu dapat 400 ya, dapat ya 400 watt hour. Sehari dipakai 8 jam, dibagi 8 per jamnya dapat 50 watt. Yang ini udah pasti salah, maka jawabannya adalah yang A. Itu caranya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 17. Besar energi listrik yang digunakan oleh ketiga alat listrik tersebut. Yang sama nih, kita hitung dulu. Besarnya W adalah speed. Ini adalah V, ini adalah arus, I, ini adalah waktu. Ini kita cari, dikali semuanya 220 dikali 0,3 dikali 10 jam. Itu dapat 660. Kan? Kemudian yang ini 220 kali 0,4 kali 6 dapat 528. Yang ini dapat 440. Nah, ini dijumlah berapa? 8, 12, 1, 7 kali 5, 7 tambah 5, 12 tambah 4, 1628. Nah, ini kan satuannya masih dalam jam. Biasa kalau energi listrik itu T-nya itu adalah dalam sekon, gitu kan. Nah, maka kita ubah dulu ke dalam sekon. Berarti W-nya kita ubah ke dalam sekon 1628 dikali dengan 1 jam itu kan 3600 sekon. Maka W-nya adalah 5.860.800 Joule. Nah, ini dikalikan. Nah, ingat, ini kan dalam jam waktunya. Nah, sedangkan dalam persamaan energi listrik itu kan waktunya dalam sekon. Maka diubah dulu, setelah kita hitung totalnya, diubah ke dalam sekon, dikali 3600. Kemudian pada soal nomor terakhir, soal nomor 18, ini sama seperti yang sebelumnya, menghitung. Tapi dia tidak menghitung biaya, hanya menghitung besar KWH-nya berapa dalam 1 bulan. Nah, kita hitung di sini lampu. Lampu ada 5, dikali daya-nya 20 selama 10 jam. Maka didapat datanya adalah 1000 watt hour. Kemudian TV ada 1 kali 60 dayanya kali 8 dapat 480 watt hour. Kemudian kulkas itu ada 1 kali daya 150 dikali 24 jam. Ini dapatnya 3600 watt hour. Ini jumlah berapa? 0,8 6 tambah 4 01 4080 watt hour. Ini dalam 1 hari. Ini kita ubah ke dalam KWH menjadi 4,08 KWH. Nah, kalau dalam 30 hari, maka yang ini dikali dengan 30 hari, maka 4,08 dikali dengan 30. Maka diperoleh adalah 152,40 kWh.
Pendipannya dalam 1 bulan. Kalau ini kan dalam 1 hari. Kalau ini ada dalam 1 bulan. Oke, demikian pembahasan soal materi listrik statis, dinamis, energi, dan daya listrik. Semoga soal-soal yang saya bahas ini dapat memberikan solusi dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru, soal-soal tugas, soal-soal ulangan, ataupun sebagai persiapan ujian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Untuk saran dan perbaikan silakan chat di kolom komentar. Terus dukung channel ini untuk agar selalu dapat memberikan konten-konten video yang menarik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.